Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan kita, Tuhan adalah pengharapan kita. Kita angkat pujian ini, Tuhan Kaulah pengharapanku. Kaulah pengharapanku. Kepadamu kami berharap, kepadamu kami percaya Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pertolongan kami. Kami bersyukur kami ada di dalam hadirat Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Terpujilah namamu Yesus kekal selama-lamanya. Mari Engkau Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah persekutuan kami pada sore hari ini. Dan Engkau bawa kami untuk lebih dalam lagi di dalam Engkau, untuk kami memuji dan memuliakan Tuhan. Hamba-hambamu yang mengambil bagian untuk melayani pekerjaanmu, baik hambamu yang memainkan alat musik, hambamu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapan Allah turun atas kami semua hamba-hambamu. Kami terus berjalan di dalam pimpinan dan kehendak Tuhan. Urapi kami semua dan urapi hamba-hambamu. Kami buka ibadah kami pada sore hari ini, dari awal hingga akhirnya, jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita tetap berdiri, kita angkat pujian, nama Yesus heranlah. Nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, rasanya oh heranlah, heran lebih dari Nama Yesus
adalah satu-satunya dalam hidup kita. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan di dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Engkau ada bersamaku. Pernah kau biarkan
Kami agungkan Engkau Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah tinggalkan kami. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Dalam situasi dan keadaan pun Engkau Allah tetap Allah dalam hidup kami. Berikan kami jalan keluar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian ini memotivasi kami dan mendorong kami untuk kami tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau Allah Roh Kudus beracara pada sore hari ini Tuhan. Sehingga lewat taburan firman Allah yang disampaikan oleh hamba-Mu, membawa kami untuk kami lebih dalam lagi, dan mampukan kami Tuhan untuk kami mampu mengerti dan memahami isi hati Tuhan dalam hidup kami. Apa yang Tuhan katakan kepada kami, berbicaralah kepada kami Tuhan. Dan Engkau nyatakan kuasa-Mu di sore hari ini Tuhan, lewat bibir mulut hamba-Mu. Firman Allah yang disampaikan, kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami diberikan kemenangan lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Berfirmanlah kepada kami, hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari saya ajak kita semua untuk membuka di dalam Mazmur pasalnya yang ke-55 tentang satu keinginan yang diungkapkan oleh Daud untuk dia dapat melupakan sejenak dari apa yang sedang dialaminya, persoalan maupun permasalahan, kesulitan hidup yang sedang dialami oleh Daud, sehingga dia mengungkapkan satu keinginan untuk bisa melepaskan segala bebannya menuju satu tempat yang benar-benar tenang, dan tempat tersebut memberikan kenyamanan serta bisa melupakan setiap tekanan hidup yang dialami oleh Daud. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-55, mulai dari ayatnya yang ke Mazmur pasalnya yang ke-55, mulai dari ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-9. Mazmur pasal 55 mulai dari ayatnya yang ke-5. Demikian kebenaran firman Tuhan. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Puji Tuhan. Ini adalah seorang raja, Bapak Ibu Saudara ya, Daud, yang memiliki kekuasaan, bahkan sebenarnya untuk mendapatkan ketenangan pun bisa ia dapatkan, dan ketika dia ingin mencari kesukaan bagi dirinya pun bisa ia dapatkan. Tetapi pada satu titik Daud pun merasa lelah menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya. Baik itu pengkhianatan, baik itu kesesakan hidup, dia mencari tempat yang aman karena banyak sekali musuh yang menginginkan kematian daripada Daud. Sampai kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-6, dia katakan, pikirku sekiranya aku diberikan sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Jadi Daud memiliki harapan, Daud memiliki kerinduan untuk dia mendapatkan satu tempat yang ideal untuk dia boleh menikmati ketenangan, ya. Di dalam ayat yang ke-8 bahkan dikatakan, bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Untuk apa? Ayat yang ke-9 dikatakan untuk mencari tempat perlindungan
terhadap angin ribut dan badai. Ya, ini Daud. Tadi saya katakan bahwa Daud punya segalanya, tetapi dia pun mendambakan satu tempat yang tenang, satu tempat yang nyaman, satu tempat yang bisa memberikan kepastian bahwa dia ada di dalam keadaan selamat. Ya, karena di dalam ayat yang kelima tadi dikatakan Daud itu dipenuhi dengan kegelisahan. Bahkan dikatakan kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Ini keadaan Daud, ini kondisi Daud menghadapi tekanan hidup dalam kehidupannya. Tetapi kalau kita melihat dalam keseluruhan pasal ini, langkah yang diambil oleh Daud ini adalah satu langkah yang tepat sekali. Karena di dalam ayat yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18 masih di dalam Mazmur pasalnya yang ke-55. Di dalam ayat yang ke-17 di situ dikatakan, tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan menyelamatkan aku. Ya, Daud berseru kepada Allah. Lalu dalam ayat yang ke-18 dikatakan, di waktu petang dan pagi, di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan ia mendengar suaraku. Jadi ada satu keyakinan di dalam hati Daud, dalam hidup Daud, bahwa ketika dia berseru kepada Allah, pada setiap waktu, walaupun di dalam ayatnya yang ke-18 ini diwakilkan dalam waktu-waktu tertentu, pada waktu petang, pagi, dan tengah hari. Artinya setiap waktu ketika kita berseru, ketika kita cemas dan menangis, firman Allah katakan, ia mendengar suaraku. Ini langkah yang diambil oleh Daud. Lalu dikatakan lagi di dalam ayatnya yang ke-28 pun, masih di dalam pasal yang ke-55, dikatakan ia menyerahkan segala kekhawatirannya, ya. Dalam ayat yang ke-28 firman Tuhan katakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi langkah yang diambil oleh Daud selanjutnya adalah ia menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan, ya. Walaupun dia ada dalam keadaan khawatir, tetapi dia menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Lalu kalau kita melihat di dalam pasalnya yang ke-56 dalam ayatnya yang ke-12 di situ juga dikatakan, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Daud juga terus menaruh kepercayaannya kepada Allah. Itu Daud yang punya segalanya. Daud sebagai raja. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, langkah apakah yang kita ambil ketika kita ada di dalam posisi Daud? Di mana dia ada di dalam ketakutan, di mana dia ada di dalam kecemasan, di mana dia ada di dalam kekhawatiran, rasa gentar, rasa seram, apakah yang akan kita ambil? Ya. Situasi dan keadaan saat ini dapat mempengaruhi kehidupan kita apabila kita tidak bisa menyikapinya dengan cara yang tepat. Cara seperti apa? Cara yang diambil oleh Daud untuk mengingat lagi akan kuasa Tuhan yang luar biasa. Daud menyadari walaupun apa yang menjadi doanya untuk dia dapat memiliki sayap, untuk dia dapat terbang tinggi, menghindari masalah, menghindari rasa takut, menghindari kekhawatiran, ya, untuk dia dapat berlari, menghindar dari angin ribut. Walaupun itu bisa terjadi, Daud merasa bahwa Daud tahu
Daud mengambil langkah yang tepat dengan cara dia datang kepada Allah yang berkuasa. Dia tahu bahwa hanya Allah yang sanggup untuk menyelesaikan segala perkara yang dihadapi oleh Daud. Ya. Ketenangan itu bukan sebuah keadaan, saudara, tetapi ketenangan itu sebuah keputusan. Ya kan? Ketenangan itu bukan keadaan. Coba bayangkan saudara, kalau misalnya kita tinggal di Ukraina sana, apakah kita bisa tenang? Tentu tidak. Pasti kita seperti orang-orang lain juga mencari tempat perlindungan. Tetapi yang dikatakan tenang bukan ketika keadaan itu mendukung untuk kita tenang, tapi ketenangan itu adalah merupakan keputusan kita. Walaupun keadaan menakutkan, tetapi kalau kita putuskan untuk tenang, kita akan menjadi tenang. Misalnya, sekarang kan kita susah ya cari minyak goreng. Saya kalau nonton di berita itu sampai kasihan gitu, kayak nggak bisa hidup. Ya kan, manusia hidup bukan dari minyak goreng saja kan, dari Blue Band juga bisa. Artinya, coba kita tenang. Pas waktu perlu, ya kita cari. Pas ada, kita beli. Kalau nggak ada, ngapain kita mau sibuk sama seperti yang lain, ya ikut ngantre berkilo-kilometer begitu. Panas-panas, nyari susah sendiri gitu. Coba tenang, belilah sesuai dengan kebutuhan. Saya perlunya segini, kalau ada kita beli segitu. Jangan kita, pokoknya saya harus beli, mumpung masih ada. Jangan. Tapi biarlah segala sesuatu itu kita cukupkan, kita keperluan kita cukup untuk diri kita sendiri. Artinya kita bisa mengambil keputusan untuk tenang. Kalau kita ikut sibuk, saudara, sibuk ya, ngantre di mana-mana, ngantre ini, ngantre itu, kita sendiri yang sakit, iya kan? Tapi tenang itu ketika kita mengambil keputusan untuk tenang, ya udah tenang. Ada dibeli, nggak ada ya sudah, gitu ya. Kan selain digoreng juga bisa direbus begitu. Selain direbus bisa juga dipanggang, begitu kan, nggak harus. Pokoknya ketika ada kita beli, nggak usah niat khusus untuk benar-benar mencari padahal di rumah masih ada. Nggak usah seperti itu ya, nanti kita susah sendiri. Sama ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan, hanya yang berstatus almarhum, saudara, almarhumah, yang tidak lagi berpikir tentang masalah dan persoalan. Tetapi selama kita masih hidup, masalah itu akan diperhadapkan dengan kehidupan kita. Jadi kita sendiri yang memutuskan apakah kita tetap tenang. Kenapa kita bisa putuskan tenang? Karena kita tahu, sama seperti Daud tahu bahwa ketika dia takut, dia berseru kepada Tuhan. Ketika dia khawatir, dia menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Ya, ketika tidak ada orang yang mampu untuk dia mintai tolong, dia minta tolong kepada Tuhan. Dia mempercayakan hidupnya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Itu Daud. Karena Daud punya pegangan, makanya dia tidak ada di dalam kekhawatiran. Ya. Jadi ketenangan itu keputusan Daud, bukan keadaan Daud. Nah, biarlah kita juga belajar seperti itu. Ketenangan itu keputusan kita. Kita yang putuskan, kita tenang. Karena apa? Saya yakin Tuhan jaga. Saya yakin Tuhan pelihara. Saya yakin Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Begitu, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi bukan keadaan. Kalau kita hanya berfokus kepada keadaan di sekitar kita, kapan kita mau dapat ketenangan? Di mana kita mau cari ketenangan? Kan nggak ada. Di belahan dunia manapun, sama seperti Daud katakan, sekiranya aku diberi sayap, sekiranya kita punya sayap, mau terbang kemana? Coba saya tanya.
Kan nggak bisa, di mana-mana juga ada kesulitan. Di mana-mana juga ada kesusahan, di mana-mana juga ada masalah. Jadi biarlah kita sendiri mengambil keputusan yang tepat untuk menempatkan diri kita ini pada satu keadaan yang tenang, yang aman, ya. Sama seperti Daud, kita punya alasan yang kuat untuk tetap tenang apapun situasi, karena kita punya Tuhan yang kuat, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Bukankah Dia berjanji bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan bagi kehidupan kita, ya. Dalam Matius pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-6, di situ dikatakan bahwa segala kesulitan itu yang dituliskan di dalam Alkitab, yang dituliskan di dalam firman Tuhan, memang harus terjadi, ya. Memang harus kita alami, memang harus terjadi cepat atau lambat keadaan-keadaan yang menyulitkan. Kan kita tahu bersama bahwa situasi, kondisi, keadaan itu bukan menuju kepada yang lebih baik lagi, tetapi makin banyak hal, makin banyak kejahatan, makin banyak keadaan yang dulunya kita tidak tahu, dulunya kita tidak mengerti, tetapi mungkin saja kita ada di tengah-tengah keadaan atau situasi tersebut. Di dalam Matius pasalnya ke-24 ayatnya yang ke-6, firman Tuhan katakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahan. Tetapi itu belum kesudahannya, ya. Kalau kita bisa membaca di dalam pasal yang ke-24 secara keseluruhan, di sini akan banyak hal yang terjadi. Salah satunya yang kita baca di dalam ayat yang ke-6 tadi. Kamu akan mendengar deru perang, ya. Kalau untuk usia orang tua kita mungkin yang sudah mengalami sebelum kemerdekaan Indonesia, mereka mengalami apa yang dinamakan dengan perang, ya. Kita mendengar kisahnya, tetapi kita tidak mengalami. Tapi sekarang ini kita mendengar ada bersama dengan kita walaupun di belahan bumi yang lain. Artinya di dalam ayat yang ke-6 di sini kita tahu bahwa segala sesuatu itu harus terjadi. Ya. Keadaan-keadaan itu harus terjadi. Tapi bagaimana sikap kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan? Firman Tuhan katakan, namun berawas-awaslah, artinya hati-hati. Ya, artinya kita diminta untuk hati-hati. Berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Jadi tetap kita dituntut untuk tenang. Tetap kita dituntut untuk tidak gelisah. Karena apa? Mungkin orang di luar Tuhan tidak mengenal dan tidak tahu tentang firman Tuhan. Tapi kita tahu firman Tuhan. Kita tahu menjelang kedatangan Tuhan itu banyak kejahatan yang akan terjadi. Keadaan alam, ya, keadaan sosial, hubungan antara manusia dengan manusia lain, hubungan antara daerah satu dengan daerah lain, hubungan antara negara satu dengan negara lain, ya. Keadaan apapun yang terjadi di atas muka bumi, semuanya itu menuju kepada satu kesukaran besar. Kan kita tahu Bapak Ibu Saudara, ya. Makanya firman Tuhan katakan, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Ya, harus terjadi.
Jadi apa yang membuat kita gelisah, apa yang membuat kita takut? Tidak ada, karena kita sudah tahu bahwa semuanya harus terjadi. Ya kan? Semuanya harus terjadi. Sikap kita sebagai orang percaya harus seperti apa? Harus bagaimana? Nah, di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ya, di situ dikatakan untuk kita tetap tenang dan percaya. Itu adalah kunci dari kekuatan kita. Ya, di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-15. Ketika kita tenang, ketika kita menaruh percaya kita kepada Tuhan, di situ adalah kunci kekuatan kita. Jadi untuk kita mendapatkan kunci kekuatan tersebut, mendapatkan kekuatan, kita harus tenang dan menaruh percaya kita kepada Tuhan. Ya, serahkan saja segala sesuatunya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Percaya bahwa ketika Dia berfirman untuk menjaga, untuk memelihara, untuk melindungi kita, itulah yang kita alami di dalam kehidupan kita. Lalu selanjutnya, ketenangan itu hanya kita dapatkan ketika kita dekat dengan Allah kita. Ya. Posisi itu menentukan Bapak Ibu Saudara ya. Dulu waktu anak saya masih kecil, kamar kita itu ada di lantai 4 dan dapur ada di lantai 5 ya. Satu ketika hanya kami berdua di rumah, saya masak di dapur. Anak saya sedang tidur. Saya dengar nangis dia, nangis sambil tenteng-tenteng baju saya. Sudah mau buka pintu, mau turun ke bawah. "Yos, kenapa Yos?" saya tanya. "Mau cari mama." Karena dia rasa nggak aman kalau nggak ada orang tua. Dan seperti itu, posisi itu menentukan. Jadi ketika kita ada dekat dengan Allah, apakah kita masih takut? Hanya orang-orang yang jauh dari Allah yang merasa takut, yang merasa khawatir, ya. Tetapi orang-orang yang dekat dengan Allah akan mengalami ketenangan. Mazmur pasal yang ke-62 ayatnya yang pertama ya. Hanya orang-orang yang dekat dengan Allah mengalami ketenangan. Nah, biarlah kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya pun kita bisa membawa hidup kita untuk kita dekat dengan Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Jadi hanya dekat dengan Allah kita akan mendapatkan ketenangan. Kalau kita mulai merasa takut, kalau kita mulai merasa khawatir, coba cek kondisi kita. Jangan-jangan kita sudah jauh dari Allah. Jangan sampai kita menjadi jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan yang mampu melihat, mengomentari kondisi orang lain, tetapi tidak mampu melihat kepada keadaan diri kita sendiri. Jangan. Tapi biarlah kita juga melihat apa kekurangan saya. Apakah saya sudah mulai jauh dari Allah? Ketika sudah mulai ada rasa takut, gelisah, walaupun itu sesuatu yang wajar Bapak Ibu Saudara ya. Tadi kita melihat satu contoh orang besar, Daud, seorang raja. Tapi dia juga takut, dia gelisah, gentar saudara. Dia dihinggapi oleh bayang-bayang kematian. Tapi jangan sampai ketakutan, kegelisahan itu mengikat kita, bahkan membuat kita tidak lagi melihat bahwa ada Allah yang luar biasa itu yang sanggup untuk menolong kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi seperti itu. Jadi kunci dari ketenangan ketika kita dekat dengan Allah. Lalu firman Tuhan katakan juga untuk kita tidak mendua hati.
untuk kita tidak mendua hati. Ya, artinya kita terus mengarahkan kehidupan kita, hati kita, pikiran kita, fokus penyembahan kita itu hanya kepada Allah yang hidup, ya, bukan kepada hal-hal lain, walaupun kita melihat hal-hal tersebut mampu untuk menolong dan menopang kehidupan kita. Ya, di dalam Yakobus pasal yang pertama ayatnya yang ke-8 dikatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Mau tenang, jangan mendua hati. Jangan mendua hati. Fokuslah kepada Allah. Fokuslah bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kehidupan kita. Ya. Orang yang hidup di dalam ketenangan itu mereka yang terbiasa hidup dalam kebenaran. Ya. Firman Tuhan katakan di dalam Yesaya pasalnya ke-32 ayatnya yang ke-17, ketika kita melakukan kebenaran berdasarkan apa? Kebenaran berdasarkan firman Tuhan, firman Allah yang kita kenal. Ketika kita hidup menjadi pelaku-pelaku firman, maka di situ akan tumbuh ketenangan dan damai sejahtera. Tumbuh damai sejahtera dan mengakibatkan ketenangan dalam kehidupan kita. Jadi mau hidup tenang, mau memiliki pikiran yang tenang, mari lakukan firman Tuhan, ya. Kerjakan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya, kalau kita mau hidup dengan tenang, kita harus mau memikul kuk, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pasti kita kenal sekali ayat ini di dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan katakan di situ, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, jiwamu akan mendapat ketenangan. Kuk itu berfungsi untuk mengendalikan kita. Yang pertama, ya, kuk itu kan dipasang kepada binatang yang akan membajak sawah. Biasanya ada 2 binatang. Itu saling dihubungkan dengan kuk tersebut, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, satu dari binatang itu tidak bisa mengendalikan sesuka hatinya karena akan mempengaruhi yang di sebelahnya. Nah, ketika kita memikul kuk kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Tapi kita pun harus ikut di dalam pimpinannya. Kita tidak bisa mau-mau kita sendiri. Saya mau ke sana, saya mau ke sini. Saya mau kerjakan ini, saya mau kerjakan itu sesuka hati kita. Nggak bisa. Jadi ketika kita diberikan kuk, kita mau memikul kuk, ingat, kita harus tunduk dalam pimpinan Tuhan. Karena ketika kita memberontak, beban itu akan semakin besar. Ya. Beban itu akan semakin besar, kesulitan itu akan semakin besar. Ya. Lalu kuk dipasang di dalam hidup kita untuk kita sampai kepada tujuan yang tepat. Tanpa kuk, saudara, kita lepas hilang arah. Tapi ketika kita ada memikul kuk, Tuhan ada di sana untuk membawa kita kepada tujuan yang tepat. Hidup kekal selama-lamanya. Ketika kita mengenakan kuk, firman Tuhan katakan, jiwamu akan mendapat ketenangan. Maka kita akan mendapatkan ketenangan ketika kita memikul kuk kita. Haleluya. Tuhan menolong kehidupan kita. Tuhan menolong kehidupan kita. Biarlah kita sebagai orang-orang percaya mengambil sikap untuk kita sendiri mengambil keputusan untuk tenang. Karena kita tahu ada Tuhan yang senantiasa
menyertai kehidupan kita. Yesus di kayu salib mati untuk dosa kita. Apalagi untuk hal-hal lain, saudara. Pasti dia berikan, pasti dia korbankan untuk kehidupan kita. Kalau saja kita mau hidup di dalam kebenaran, Tuhan akan menolong dan memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, mari sejemput kita berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih buat firman-Mu bagi kami ya Tuhan. Terkadang kami merasa mencekam dalam hidup kami. Kami merasa takut dengan situasi dan keadaan ya Tuhan. Tapi Tuhan, lewat firman-Mu ya Tuhan, mengingatkan kami untuk kami hanya berharap kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhanlah kami mendapatkan ketenangan itu. Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Allah yang sanggup menolong kami, Allah yang sanggup memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tetap terus berharap kepada Engkau, tetap percaya kepada Engkau dalam situasi, dalam keadaan apapun. Kami hanya berharap kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Biarlah hikmat, urapan Allah selalu ada di dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Baik kami yang ada di tempat ini, juga jemaat-jemaat Tuhan yang sedang berada di rumah mereka masing-masing saat ini. Tuhan, tolong jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati mereka semua ya Tuhan. Berkati dalam segala usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Berkati rumah tangga mereka. Tuhan, pelihara selalu ya Tuhan. Biarlah perlindungan dan pertolongan Tuhan selalu dialami oleh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu-waktu dan kesempatan yang baik ini. Kami dapat beribadah kepada Tuhan. Kami dapat memuliakan Tuhan. Berkati kami sepanjang minggu yang akan kami lewati. Tuhan menyertai dan melindungi kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat ini, besok sampai seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.